Berita Subang kali ini, BTS baru saja menemukan titik koordinat serta menyeret nama-nama pelaku. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau yang sering disebut kasus Subang sepertinya menjadi sebuah ajang permainan yang semakin greget untuk diikuti dan disimak. Kasus Subang, kian hari makin penasaran dengan beredarnya bukti jejak digital serta isu-isu yang berkembang terkait pelaku atau eksekutor perampas nyawa Tuti dan Amel. Apalagi pasca dirilisnya sketsa wajah sang pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang oleh Polda Jabar di bulan akhir tahun 2021. Dikutip dari kanal YouTube milik Anjas di Thailand yang berjudul "Penyidik Dapatkan Nama Orang Dekat yang Aktifkan HP Amel di Hari Kejadian" yang dirilis pada 20 Januari 2022. Di kanal itu, Anjas mengatakan bahwa mendapatkan tamu istimewa yang bisa memberi penjelasan mengenai HP milik Amel yang hilang. Namun tamu istimewa ini tidak bisa dipublish ke publik dan hanya untuk kebutuhan internal saja, kata Anjas. Tamu istimewa ini bisa mengetahui dengan pasti keberadaan HP Amel yang hilang, dan saya pastikan dia adalah warga sipil di daerah Jawa Barat, kata Anjas. Dan dari datanya tersebut menunjukkan bahwa analisa data handphone korban Amel ada 3 yang telah hilang, yaitu Samsung, iPad, serta iPhone. Ketika dilihat gambarnya, saat ditanyakan bagaimana bisa mendapatkan data ini, tunjukkan video rekaman mengolah data 3 nomor handphone Amel dan nomor email dan sebagainya. Itu menurut aku cukup meyakinkan. Tapi suka atau tidak suka, aku bukan penyidik. Ini masih dalam kategori dugaan, bisa saja menjadi sumber informasi bagi tim penyidik untuk kembali mengingatkan ke awal kasus ini, ungkapnya. Lalu pada saat ditanya dapatnya dari mana data handphone Samsungnya Amel tersebut, dia mengakui bisa terdeteksi mendapatkan data tersebut pada saat operator mengirimkan pesan. Dikatakan ini bisa dicek seminggu kemudian. Dia datang ke lokasi kejadian dan mengecek titik koordinat, dan titik koordinat tersebut di pertengahan antara TKP dan Polsek Jalan Cagak. Imbuhnya lagi disebutkan bila kita coba flashback kembali di jam-jam 7.38 tanggal 18 Agustus 2021 pada tempat kejadian pada saat eksekusi sedang berlangsung. Kita ketahui setelah ada perubahan waktu kematian, sepertinya kemungkinan besar waktu kematian pertama sekitar jam 02.00, kemudian 4 sampai jam berikutnya adalah untuk kematian yang kedua, ungkapnya. Dan notabene itu masih di tanggal 18 Agustus 2021. Diketahui di 07.30 kalau saksi yang pertama kali datang yaitu Yosef. Kemungkinan besar kalau di 07.38 ini adalah waktu yang boleh dibilang bisa ada kemungkinan, kata Anjas. Anjas mengatakan bahwa ada yang menduga jangan-jangan HP itu dibawa oleh Yosef, makanya posisi BTS-nya mengikuti objek. Kemungkinan warga Subang di lokasi bisa mengecek di pertigaan tersebut antara BTS, TKP, dan Polsek Jalan Cagak. Kemudian
Saat ditanya dapat dari mana data handphone Samsungnya Amel tersebut, dia mendapatkan data tersebut pada saat operator mengirimkan pesan. Ini bisa dicek seminggu kemudian. Dia datang ke lokasi kejadian dan mengecek titik koordinat dan mendapatkan titik koordinat tersebut di pertengahan antara TKP dan Polsek Jalan Cagak. Imbuhnya lagi disebutkan bila kita coba flashback kembali di jam-jam 7.38 tanggal 18 Agustus 2021 itu adalah tempat kejadian pada saat eksekusi sedang berlangsung. Kita ketahui setelah ada perubahan waktu kematian, sepertinya kemungkinan besar waktu kematian pertama sekitar jam 02.00. Berikutnya adalah untuk kematian yang kedua, cetusnya. Dan notabene itu masih di tanggal 18 Agustus 2021. Diketahui di 07.30 kalau saksi yang pertama kali datang yaitu adalah Yosef. Kemungkinan kedua, Yosef tidak membawa HP itu, tetapi memang di titik koordinat saat Yosef melewati, ada orang lain yang sengaja menghidupkan handphone tersebut untuk mempriming Yosef. Bisa saja yang ketiga atau orang tersebut benar-benar bagian dari para pelaku, bukan Yosef dan lainnya. Sambungnya lagi. Karena keteledoran, makanya saat operator masuk bisa didapatkan datanya. Itu adalah kemungkinan ketiga, terlepas masih ada beberapa kemungkinan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tim penyidik mengatakan bahwa belum ada alat bukti yang kuat. Padahal ada 7 ahli yang sudah diterjunkan di kasus ini. Selain untuk membahas masalah DNA atau yang sifatnya otopsi, kata Anjas. Tim ahli juga membahas mengenai BTS, tapi sepertinya ini tidak bisa menjadi petunjuk yang kuat. Suka nggak suka, ada banyak keterbatasan. Untuk secara teknik, sumber istimewa ini mengatakan ada beberapa hal untuk mendapatkan data-data tersebut. Memang benar bahwa tim penyidik sangatlah berhati-hati menangani kasus ini.